Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkannya, menjalankan aktivitas, pekerjaan, kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, sebagaimana Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka akan Allah tambah lagi nikmat untuk dirinya. Nah, mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalisatu wa ishrun, maqalah ke-23. Qila, dikatakan, harakatut ta'ati dalilul ma'rifati, gerakan ta'at menunjukkan ma'rifat. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati, sebagaimana bahwasanya gerakan tubuh menunjukkan kehidupan. Wal ma'na anna ityanal abdi ta'atallahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihillah. Maknanya bahwasanya perbuatan taat seorang hamba kepada Allah, alamatun, itu tanda, ala ma'rifatihillah, merupakan tanda ma'rifatnya kepada Allah. Fa idza qasarat ta'atu qasaratil ma'rifah, maka apabila banyak taatnya, banyak juga ma'rifatnya. Wa idza qallat, dan apabila sedikit taatnya, sedikit juga ma'rifatnya. Li'anna zahiral mir'atul batin, karena sesungguhnya zahir ini cerminan batin. Nah, jadi maksud dari maqalah yang ke-23 ini, ketaatan kita kepada Allah itu menunjukkan sejauh mana makrifat kita kepada Allah. Itu dapat dilihat dari taatnya kita. Taat itu apa? Taat itu patuh.
Taat itu menuruti, patuh apa yang diperintahkan oleh Allah, itu taat. Lalu apa yang diperintah Allah tadi dilaksanakan, dikerjakan, nah itu taat artinya. Karena dia ini taat, artinya tadi patuh, menuruti, lalu menjalankan perintah Allah. Sebesar mana ketaatannya, berarti sebesar itu makrifatnya kepada Allah. Berarti kelihatan. Tanda orang yang kenal dengan Allah, kelihatan sejauh mana ketaatannya kepada Allah. Itu dahulu telah dipahami. Berarti kenapa dia ini bisa dikatakan makrifat kepada Allah lewat ketaatan? Karena orang yang taat, orang yang patuh, dan karena ketaatannya, karena kepatuhannya tadi lalu menuruti apa yang diperintahkan, berarti ia kenal dirinya. Oh, aku ini hamba Allah, aku ini ciptaan Allah, aku ini dicipta oleh Allah untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Allah itu Tuhanku. Kenal kalau sudah kenal secara ringannya dahulu, mengenal diri deh, mengenal posisi dahulu. Oh, aku hamba Allah Tuhan, aku ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Itu dahulu kenal tuh. Dasar orang makrifat tuh itu dahulu. Sebab bilanya kada kenal dasar makrifat ini, bahwa dirinya hamba Allah Tuhan, ini yang kadang-kadang Tuhan gin hendak disuruhnya. Orang kada makrifat Tuhan tuh bisa disuruhnya. Ya Allah, mati akan si ano, menyuruh tuh lawan Allah. Menyuruhlah. Siapa ikam menyuruh aku? Gitu tuh bahasa kita tuh lah. Aku ini Tuhan, ikam tuh hambaku, terserahku hendak mematikannya kah, menghidupkannya terserahku. Ini Tuhan disuruh. Nah, ini bila sudah kayak itu belum lagi makrifat. Kenapa? Kada kenal posisi. Coba mun kenal kondisi posisi kita nih sebagai apa, kenal, itu pasti beranai. Taat tadi itu kan menuruti, mengikuti. Jika bahasa kita tuh tinggi, ayo ja beranai itu bang, apaan disuruh gawi gitu. Jangan terbalik, Tuhan yang disuruh. Ini loncok ngarannya. Seorang yang diciptakan Allah, seorang yang menyuruh Allah lah. Tuhan Allah sugih akan nulun, menyuruhlah gitu tuh ya, menyuruhlah bahasanya tapi lah gitu. Tapi lain bila memohon, bila meminta lain. Tapi biasanya ada menyuruh nih model nada tuh, nah model lain lah nada tuh. Ya Allah sugih akan ulun waya hiniam. Ya Allah ulun kadenda duit, bari ulun duit waya hiniam. Nah itu tuh menyuruh tuh waya hiniamnya tuh. Nah sekarang ulun perlu sekarang, itu menyuruh atau memerintah. Kalau itu berarti orang belum makrifat, belum kenal lawan Allah, belum kenal posisi bahwa dirinya ini hamba Allah itu Tuhannya. Kayak tentara nih, ada komandannya, maulah bawa ini menyuruh doa komandan, kada sepak komandan kepala dan ambilkan banyak di tangan nih pang melayang komandan disuruh
kada paham posisi, biar akrab juga tuh kan, biar akrab juga lawan Allah nih, saking akrabnya tapi paham posisi kita kan. Dengan ibadah tuh akrab kalau dengan Allah tapi tahu posisi. Ini merasa sudah akrab, merasa sudah rajin beribadah, suka hendak deh meminta, suka hendak menyuruh Allah, pada bisa. Sama tadi tuh, akrab dua komandan ke situ kemari, bila besokan sarapan dua komandan, akrab tadi. Bila sore lari dua komandan, makan malam kena komandan, yuk kan ya. Akrab kelelawasan nih, akrab. Karena merasa akrab dua komandan wani menyuruh, akhirnya merasa akrab. Nah itu kada paham posisi, walaupun akrab tuh kada paham posisi. Istilah kita tuh kada beradab, nah gitu lah, kada beradab. Nah orang yang ma'rifat tuh beradab lawan Allah. Bilanya kada ma'rifat ya kada beradab lawan Allah. Disuruhnya Allah, tertawakan Allah, hai apa ada ini menyuruh aku nyuruh Allah, tawakan Allah. Nah jadi harakatut ta'ati dalilul ma'rifah, gerakan taat itu menunjukkan ma'rifat. Maksudnya gerakan di sini melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah, itu menunjukkan ma'rifatnya kepada Allah. Kenapa? Karenanya paham, aku ini hamba, aku ini ciptaan Allah, disuruh beribadah, ibadahnya taat lawan Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati, sebagaimana bahwasanya gerakan tubuh menunjukkan kehidupan. Ya kalau kita ini masih bergerak hidup ya, kalau ada jualan mati tapi kena bisanya bergerak hidup tuh. Karena mau ngeliat tinggal subuh tuh mau ngeliat, malam nih mati bang bahan beranai, tapi subuh mau ngeliat, nah jarang mau ngeliat subuh. Iyalah dan paham juga pakih nih tahu. Berarti menunjukkan adanya kehidupan. Kenapa? Inya bergerak. Inya bergerak. Nah, awak tubuh kita nih bila masih bergerak berarti hidup, masih hidup. Mun sudah kada bergerak, kada singgarakan, meninggal udah. Adalah orang meninggal tuh bergerak, kenaannya aja bisa jarang. Munnya mau bergerak berduduk bukahan orang mati jadi hantu aja. Nah itu perumpamaannya tuh. Gerakan tubuh menunjukkan adanya kehidupan. Ketaatan ibadah kepada Allah menunjukkan adanya ma'rifat kepada Allah. Begitu. Kenapa? Karena kita ini sama juga halnya bila hendak melihat cerminan hati itu kelihatan dari johirnya, nampak perilaku perbuatannya, itu cerminan hati orang kelihatan. Li'anna zahira mir'atul batin, karena sesungguhnya yang nampak ini, yang zahir ini cerminan batin, cerminan hati. Nampak kelihatan inya beribadah, kelihatan sembahyang, kelihatan baca Quran, kelihatan berzikir, berwirid, kelihatan berdoa, kelihatan melakukan ibadah, itu cerminan ma'rifat di dalam hatinya, di dalam batinnya. Ini nang sudah sempurna. Tapi memang ada usia-usia yang belum sampai nang kayak ini. Maksudnya belum sampai ma'rifat nih. Artinya usia-usia yang masih belajar. Belajarnya apa? Belajar taat dahulu.
ada belajar ibadah dulu dan kayak kekanakan nih kan ini mau umpati aja menggiring apa yang digawi orang tua diumpati belajar. Tapi lawas-lawas sudah tuha paham kenapa aku beribadah, kenapa aku sembahyang, kenapa aku puasa, kenapa berzakat, kenapa berhaji, kenapa semua ibadah disuruh lawan aku. Oh, aku nih hamba, aku nih ciptaan Allah, Allah tuh Tuhanku. Nah, baru tuh sudah naik tingkatnya. Maka cocok Allah menyuruh aku beribadah, cocok pantas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan ujar Allah jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Beribadah, tugas kita beribadah. Tugas kita taat, tugas kita ini menuruti apa kehendak Allah. Selesai. Titik. Bila sudah paham itu tadi makrifat itu aja dahulu makrifat tuh kalau usah jauh-jauh dahulu itu dasarnya adalah nah mulai malam ini tuh ini gitu dulu nah. Nah gitu kawan dah menangkap tuh menangkap di otak seorang nih. Inggih lah. Nah gitu aja dahulu paham tuh berarti. Hanyar kena begemetan dikembangkan seorang anak. Disuruh Allah hamba bang nek. Jadi biar uyuh-uyuh neng kayak apa awak lah. Karena Allah nang menyuruh. Allah menyuruh sembahyang, sembahyang. Nah itu sudah lain. Bila sudah ada ohnya dari awal tadi, aku hamba, biar uyuh-uyuh awak, gak garing-garing kayak apa garing tuh. Itu beribadah tuh ada aja rasanya tuh. Walaupun kada banyak lagi tuh lah rasanya, rasa menikmati ibadah tadi tuh. Aku nih hamba, nang kusembah nih Tuhanku Allah, nang menyuruh nih, nyuruh sembahyang nih. Nah itu makrifat dah dasar dahulu. Namun lagi anum-anum kawan yang gitu itu sudah ada nilai plusnya, nilai hebat sudah ada tuh. Banyak jangan ketuhaan tuh kada paham dengan ini banyak ya. Sembahyang juga, taat juga, tapi kada paham posisi. Sembahyang ini yang model tadi tuh makrapija karena lawas inya nang menyuruh gitu ikhlas begitu tuh modelnya. Sembahyang nih ada kehendak aja parak dua komandan nih ada kehendak makrapi dua komandan dan sudah makan gabian belum cuman bari komandan makan. Ayo kandan ya, urutakan komandan ini kisahnya tuh kan. Tiwas datang bang ke sini, lalu sambat ditaruh saya. Tahu terus. Makrab ini ada kehendak aja, kena lawas dan minta tolongan dan ngejar kadang duit aja. Lawas kena ada kehendak aja. Tapi lain bila orang yang memang bujur melayani, patuh, taat, ingat, paham posisi. Dapatlah kawal menangkaplah, paham kelak. Nah, paham tuh. Nah, bila mulai saat ini kawak sudah kayak itukah kisahnya. Ayo ikuti panderan ini. Kayak itukah maksudnya. Tanamkan tuh di otak, tanamkan di hati, itu aja dulu. Karena lawas-lawas nyaman mengembangkannya. Itu dulu kuncinya. Ini bila kereda ini kuncinya ngalih mengembangkannya. Makrifat ketingkatan atasnya tuh ngalih. Karena kita ini tadi beribadah tuh ada yang tujuannya supaya masuk surga. Beribadah tuh ada yang tujuannya supaya kada masuk neraka. Beribadah tuh ada yang tujuannya supaya diberi Allah rezeki. Maka itu. Tapi ada orang beribadah tuh memang paham posisi. Nah itu yang hebat tuh.
Oh, aku ini beribadah karena disuruh, selesai. Masalah diberi surga, masalah dijauhkan neraka, masalah diberi rezeki itu bonus. Yang penting aku ini hamba menjalankan perintah Allah, selesai tugas. Itu nilai plus luar biasa tinggi itu tuh sebenarnya. Cuma ya tadi kita nih ngaran masih hanyaran belajaran sembahyang hendak dapat surga nggak ada apa-apa juga dahulu. Sembahyang supaya kada masuk neraka bagus juga. Karena Allah juga bang madahi kayak itulah. Itu bagi nang maksud Allah tuh nang umum nih. Tapi ditingkatkan karena ibadahnya kada kayak itu lagi. Sembahyang duha itu supaya dapat rezeki diberi oleh Allah banyak. Kada apa-apa, bagus ya. Wah. Tapi karena lawas-lawas kada itu lagi di pikirannya. Apa di pikirannya? Oh, aku ini hamba, ini disuruh oleh Allah lewat Nabi menyuruhnya gawe sudah. Masalah diberi rezeki kah? Kada kah? Inya sudah paham, inya kawa menggawi, bisa mengerjakan ibadah itu sudah rezeki bagi inya. Itu rezeki itu nikmat. Kita ini mau ukur nikmat itu bila dapat duit, bila dapat harta, dapat materi. Di situ kita mau ukur nikmat. Padahal kita diberi kekuatan, kemampuan bisa melaksanakan ibadah, itu rezeki nang ganal luar biasa. Allah memberi harta kepada orang bisa siapa aja, nak diberi oleh Allah. Nang hirang, nang putih bisa aja sugih, ada berpilih bantah. Nang rendah, nang tinggi, tapi kada semuaan orang diberi iman, kada semuaan orang diberikan ketaatan, kemampuan menjalankan ketaatan. Kada semuaan. Nah, kita diberikan kemampuan menjalankan ibadah, ketaatan, itu rezeki sudah. Rezeki. Banyak orang sugih tapi kada diberi iman. Banyak orang sugih tapi kada diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Di mana yo hebatnya nih, ukuran rezekinya hebat nang kawa melaksanakan ketaatan ini. Walaupun secara materi susah. Tapi inya diberi rezeki, kekuatan melaksanakan taat, itu nikmat luar biasa. Lah, pahamlah. Nah, pokoknya kayak itu kah? Sudah. Nah, bagaimana? Nah, itu aja dulu pelajarannya malam hari ini. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بأحسن الختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم ربنا